dari tahap penyelidikan yang dimulai pada bulan Maret 2022 itu telah selesai dan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai nomor Print 120 tanggal 20 April 2022 dengan indikasi kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 578.462.000 rupiah. Di samping itu ada juga penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung dan bangunan tempat pemakaman umum TPU Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2018 yang sebelumnya sudah dilakukan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai nomor Print 04 tanggal 6 Juli 2021. Yang dilanjutkan dengan Print 141 tanggal 9 Mei 2022 sebagai penyidikan khusus dan dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Dalam hal ini penyidik berhasil menemukan alat bukti yang cukup guna menentukan para tersangkanya. Dalam hal ini penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu diantaranya 1 FA. FA ini selaku kontraktor. Yang kedua BG. BG selaku subkontraktor. Dan RJM. RJM adalah PPK dari Dinas Perking. Adapun pasal yang disangkakan kepada para tersangka adalah pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara nomor SR 524-33-5-2022 tanggal 9 April 2022 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung dan bangunan tempat pemakaman umum Desa Sangowo pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar 347.000
Rp46.685.000. Selanjutnya tim penyidik akan segera memulai penyidikan khusus ini, dan ini menjadi prioritas kami. Kami harapkan dalam waktu yang secepatnya, saya targetkan dalam waktu 2 bulan sudah bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penuntutan. Itu diantaranya yang ditangani oleh bidang tindak pidana khusus. Perlu kami tambahkan, ada juga satu penyelidikan intel di bidang intelijen, yaitu mengenai dugaan terjadinya penyalahgunaan keuangan negara dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kota Lampung yang bersumber dari dana desa sebesar kurang lebih 300 juta. Dalam 1 atau paling lama 2 minggu ini akan segera diserahkan ke bidang tindak pidana khusus untuk ditindaklanjuti. Apakah nanti mau penyelidikan di Pitsus atau langsung penyidikan. Adapun dana BUMDes ini untuk sementara masih kita memerlukan satu keterangan lagi dari pengurus BUMDes. Setelah itu kita akan limpahkan ke Pitsus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Dalam proses penyidikan kasus di TPU itu alat bukti apa saja yang dikantongi? Alat bukti yang sudah kita dapatkan sudah barang tentu keterangan saksi, surat, keterangan ahli, dan alat bukti yang lain sesuai dengan 184 KUHP. Ada? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi dan teman-teman pers mengapresiasi pada kejaksaan, sekalipun SDM di jaksa masih kekurangan, namun ada beberapa ungkapan kasus yang kemudian disampaikan. Jadi pertanyaan saya di luar dari kegiatan ini, namun beberapa kemarin kurang lebih 1 bulan yang lalu Kepala Inspektorat Pulau Morotai menyampaikan bahwa ada sejumlah kasus yang di DPRD, misalkan anggaran perjalanan dinas. Nah, sejauh ini apakah dari pihak Inspektorat sudah melakukan koordinasi ataukah bisa saja jaksa langsung mengambil alih terkait dengan kasus perjalanan dinas atau seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Ini masalah yang itu kita sesuai dengan kesepakatan bersama 3 lembaga, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia, bahwa di dalam kesepakatan itu semua pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara, pejabat negara yang lebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan oleh APIP dalam hal ini BPK, BPKP maupun inspektorat, maka aparat penegak hukum yang lain
dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian wajib menunggu hasil pemeriksaan dari Apip dan bisa menindaklanjuti apabila Apip telah melimpahkan hasil pemeriksaannya kepada APH. Terkait dengan dugaan penyalahgunaan keuangan di DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang sampai saat ini masih ada di inspektorat, kami tetap menunggu. Tapi kami berharap segera ada kepastian kesimpulan dari inspektorat. Apakah itu diselesaikan, sudah ada pengembaliannya atau belum? Karena perkara ini juga sudah cukup lama. Saya rasa kalau memang masih juga belum diselesaikan, buat apa ditunggu? Siapa? Ya Pak, itu kan misalkan orang dari oknum anggota DPRD Pulau Morotai ini kan melakukan perjalanan dinas. Sementara ada yang melakukan perjalanan dinas dan sementara ada yang tidak melakukan perjalanan dinas. Hanya mereka diduga kuat melakukan manipulasi data perjalanan dinas. Sejauh ini saya rasa apa kira-kira dari kejaksaan sendiri langsung mengungkapkan hal itu atau harus menunggu langkah. Kalau misalkan menunggu langkah dari inspektorat, ini kan sudah jauh hari, sudah kurang lebih 1 tahun. Sampai nanti kita dorong ke jaksa, nanti kita sudah menyurat. Langkah apa sih yang akan ditegaskan oleh pihak kejaksaan sendiri? Terima kasih. Semua itu menjadi satu kesatuan ya dalam rangkaian modus operandi penyalahgunaan itu. Nah itu semua masih ditangani inspektorat. Kami selalu koordinasi dengan inspektorat Pulau Morotai ini dan mereka berjanji akan secepatnya. Tapi mungkin sudah ada 6 bulan lebih ya. Kami dijanjikan secepatnya, tapi sampai saat ini juga belum ada kepastian. Pak, terkait dengan terkait dengan kasus PTU di Sangoya itu kan tadi kejaksaan telah menetapkan 3 orang tersangka kan. Salah satunya adalah kontraktor dan PPK. Sementara kita coba melihat kembali bahwa di kalangan masyarakat kan sudah tren terkait dengan kasus PTU di mana pernah sekali kita juga sempat menemui beliau di sini, salah satu saksi yang diperiksa oleh tim jaksa yang berinisial DG kan. Polri juga berharap kalau misalkan ada keterlibatan tadi kan penyertaannya BG, sementara DG salah satu anggota DPR yang pernah diperiksa juga hingga kini belum ada penjelasan keterangan lebih lanjut statusnya beliau. Jadi kira-kira untuk kebetulan pada momen hari ini adalah momen konferensi pers, maka minimal ada penjelasan terkait dengan status DG yang pada kasus itu karena beliau juga diduga kuat menjadi otak di balik terjadi kerusakan kesuburan Sangowo. Jadi kita tersangka Sangowo juga merasa mengecam atas kerusakan itu kan. Jadi kami minta ada sedikit penjelasan dari Pak Kedari. Terus yang kedua, kalau misalkan tadi Pak Kedari menjelaskan bahwa akan berusaha selama 2 bulan ke depan akan memindahkan kasus ini ke meja hijau. Pertanyaannya adalah kira-kira kapan 3 orang tersangka ini ditahan mungkin atau bagaimana mungkin? Demikian, terima kasih. Baik ya, terima kasih. Yang pertama mengenai salah seorang saksi yang statusnya sampai saat ini masih saksi. Jadi dalam penyidikan perkara ini, tim penyidik telah memeriksa kurang lebih 15 saksi. Dari 15 orang yang telah diperiksa, tim penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditetapkannya sebagai tersangka. Sementara saksi-saksi yang lain sampai saat ini masih statusnya menjadi saksi. Termasuk juga salah seorang anggota DPRD
yang telah kami periksa, bahkan sudah 3 kali yang bersangkutan kami periksa, dan sampai saat ini statusnya tetap sebagai saksi karena tim penyidik belum menemukan bukti-bukti yang bisa menjerat yang bersangkutan. Namun tidak menutup kemungkinan nanti di dalam penyidikan maupun persidangan ditemukan bukti-bukti yang cukup akan keterlibatannya, sudah pasti kita akan tindak lanjuti. Tapi sampai saat ini yang bersangkutan tetap menjadi saksi, statusnya saksi. Untuk penahanan, tim penyidik belum bisa menentukan karena penyidikan khususnya baru akan kita mulai dalam minggu ini. Nanti langkah selanjutnya akan kami tetapkan apakah terhadap para tersangka ini harus ditahan atau tidak nanti setelah penyidikan khusus dilakukan. Termasuk Pak yang tersangka PPK kan sudah tetap kira-kira karena beliau juga dari sisi kesehatan juga kan kemarin juga sempat drop juga, jadi mungkin ada pertimbangan lain. Ya itu. Jadi untuk penahanan ini tentunya kita memperhatikan juga syarat objektif dan subjektifnya. Seperti salah satu tersangka juga kondisi kesehatannya apakah mungkin nanti memungkinkan untuk dilakukan penahanan atau tidak, itu akan menjadi pertimbangan tim penyidik. Cukup. Kalau saya mungkin yang kasus anggota DPR untuk perkembangan ketua DPR Betul. Itu yang nanti Di luar dari diskusi. Jadi saya rasa cukup itu ya. Terima kasih pada rekan-rekan semua atas kerjasamanya. Saya akhiri PST di sini dengan bacaan hamdalah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.